Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang melimpah ya, amin. Oke kan kawan, jadi kesempatan hari ini saya lagi berada di kebun jagung ya, yang mana sekarang sudah berusia 61 hari setelah tanam ya kan kawan. Jadi kemarin saya melakukan perempelan ataupun penunasan pada daun ya kan kawan, pada daun jagung yang bagian bawah ya. Jadi kemarin sebenarnya nggak mau saya rempel ya rencananya kan kawan, karena ini pohonnya mau saya manfaatin ataupun mau saya jual, tetapi daun bawahnya kering ya, jadi hanya bagian tengah sampai atas saja yang masih hijau ya. Jadi saya putuskan, ayo udahlah sekalian aja saya rempel batas bagian bawah daun bagian bawah buah itu saya sisain ya kan kawan. Jadi kawan-kawan semua, ini jagung saya sudah berumur 61 hari. Saya mau melakukan penyempraian yang terakhir ya kan kawan, untuk pembesaran buah ya. Jadi ini saya kira-kira udah maksimal lah ya, karena kemarin dilanda kemarau, sekarang pun masih kemarau ya kan kawan. Karena kemarin alhamdulillah turun hujan yang deras ya, jadinya masih bisa basah ya. Dan mudah-mudahan ini masih bisa naik ya buahnya, ataupun masih bisa besar ya kan kawan. Jadi ini saya putuskan untuk penyempraian yang terakhir ya kan kawan. Ini dia, kita lihat dulu buahnya ya kan kawan. Di bagian kanan, ini bagian kirinya ataupun bagian satu garisnya, dia seperti ini kan kawan. Dikarenakan kurang air, jadi dia bantek di sini ya, berhenti di sini dia ya. Tapi hanya beberapa ya, yang lainnya bisa muncul besar lagi ya, seperti ini. Itu masih bisa besar ya. Jadi makanya ini saya putuskan untuk penyempraian yang terakhir. Jadi dia buahnya sedikit kecil-kecil yang bagian sini ya kan. Tapi nggak semua ya, hanya beberapa saja. Ini juga besar-besar ya kan kawan. Mudah-mudahan ini bisa nutupin bobot yang kecil-kecil ini ya kan kawan. Jadi bisa diambil rata-ratanya nanti. Ini bagian sini kan kawan, ini cukup besar ya. Jadi makanya ini mau saya dongkrak pembesaran buah yang terakhir dengan penyempraian yang terakhir di masa generatif. Oke kan kawan. Jadi ini saya lakukan perempelan semua bagian daun. Jadi saya sisakan satu daun di bawah buah ya. Nah, sebenarnya lebih bagus ya kemarin kalau waktu masih hijau ya kan kawan. Jadi nutrisinya nggak sempat terhisap ya kan kawan. Tapi kemarin rencana memang saya pelihara pohonnya kan kawan. Jadi pingin saya jual ke peternak ya, ataupun yang punya ternak. Jadi ternyata dilanda kemarau ya, panjang juga ya kan kawan. Jadi daun bagian bawahnya kering, nggak cukup air ya kan kawan. Jadi sangat disayangkan. Kemarin kalau tahu kemarau hujannya jarang turun, saya rempel yang waktu masih hijau ya. Jadi dampaknya nggak seperti ini kan kawan, nggak bantek ataupun berhenti di sini ya. Padahal pupuknya sudah maksimal ya saya buat ya kan kawan. Kawan-kawan tentunya pasti melihat ya kalau mengikuti video saya. Jadi ini kita lihat dulu ya, sebelum kita nyepray kita lihat dulu bagian sana kan kawan. Ini buahnya alhamdulillah lumayan besar ya. Mudah-mudahan nanti bisa nutupin besarnya kan kawan. Bisa nutupin size yang kecil-kecil. Ini saya pelihara dua, ternyata memang kurang maksimal juga ya teman-teman. Kurang maksimal juga. Apakah ini saya buang ataupun ya
tapi masih bisa termasuk besar lah ya buahnya kan kawan. Ini kan kawan, buahnya masih besar ya, alhamdulillah. Kita syukuri aja ya kan kawan, masih besar. Ini sebagian, ini kan kawan dampaknya kalau kekurangan air yang sangat banyak ya, sampai daun yang paling bawah kering. Terus dampaknya ya ke buah kan kawan, kalau kekurangan air. Ini dia yang satu barisnya kan kawan, alhamdulillah masih diberi rezeki ya. Ya walaupun kita tetap berusaha, kita masih diberi rezeki yang kita syukuri aja kan kawan. Masih bisa buah besar ya. Ini dia kan kawan, buahnya. Ini kemarin pohonnya batangnya besar-besar ya. Kalau batang besar, mudah-mudahan buah besar ya kan kawan. Ini batangnya besar, buahnya besar ya. Seperti ini, buahnya besar. Ini 1 jengkal lebih kan kawan. Seperti ini, alhamdulillah. Buahnya besar-besar kan kawan. Terus sampai sini ya, sampai ke ujung ya. Sampai ke ujung lagi yang sampai kecil. Gimana saya ini bilangnya ya kan. Ini dia buahnya. Kemarin saya lakukan perempelan, buahnya alhamdulillah masih bisa merata besar ya. Cuman bagian awal sana aja ya kan, yang masih kecil-kecil ya kan. Ini dia buahnya kan, jumbo ya. Yang saya harapkan seperti ini semua si kemarin kawan. Cuman karena airnya kurang, ya kita syukuri aja lah. Yang Maha Kuasa yang menentukan rezeki kita ya kan. Seperti ini besar-besar kan. Dari kemarin saya nyuting dari sana aja ya kan. Pohon yang jelek-jelek saja yang saya syuting ya. Karena saya ya apa adanya yang saya syuting ya kawan. Bukan yang bagus-bagus saja yang saya beritahu ya. Jadi channel saya ini kan bertujuan untuk berbagi ya kan kawan. Jadi apa masalahnya kawan-kawan bisa mencegahnya gitu. Jadi apa yang saya lakukan, ada yang bisa kawan-kawan lakukan, ada yang bisa kawan-kawan tiru gitu ya. Agar supaya mendapatkan buah yang seperti ini, jangan yang seperti sana gitu kan kawan. Kenapa di sebelah sana kecil-kecil, kawan-kawan kan bisa tahu. Kan sudah saya jelaskan bagian sana nggak semua sih kecil-kecil kawan-kawan. Karena bagian sana terlalu lama tersorot matahari ya. Sebenarnya kalau panasnya normal, nggak kemarau ya, nggak kekurangan air ya, sebenarnya sama aja ya kan kawan. Tapi karena kekurangan air, sebenarnya pupuk nggak kurang ya kan kawan. Kalau pupuk kurang, ini sebenarnya masih bisa kecil ya. Kalau pupuk kurang ya, kalau pupuk kurang seharusnya semuanya mengecil ya kan kawan. Karena di sana bagian terhisap mataharinya yang terlalu cepat ya, maksudnya ya terlalu cepat kering, jadi dia cepat kering tanahnya kan kawan, terlalu lama kena matahari. Ini buahnya besar-besar ya, alhamdulillah kan kawan. Ini baris satunya, ini buahnya besar-besar. Jadi saya putuskan untuk yang terakhir agar lebih besar lagi kan kawan. Bisa untuk menutupin yang kecil-kecil seperti ini. Nah ini kan kawan, ini yang kemarin yang sangat kecil ya. Saya harapkan masih bisa panjang, ternyata karena kekurangan air dia berhenti di sini. Walaupun ini nanti bisa besar, dia nanti ini seperti busung lapar ya kawan. Kawan-kawan tahu ya busung lapar ya, besar di bagian bawah saja ya. Nah ini nanti bakal gendut di bawah, bagian atasnya kecil gitu kan kawan. Ini baris buahnya, alhamdulillah ya. Kawan-kawan mau lihat sebelah sana lagi? Ayo kawan-kawan, kita lihat bagian sini. Bagian sini juga jumbo-jumbo ya kawan, alhamdulillah. Ini baris satunya, ini baris satunya, ini baris duanya kan kawan. Alhamdulillah buahnya besar-besar juga ya. Ini kan kawan.
Ini buahnya. Sebenarnya yang disuka penonton ya begini kan kawan, melihat buah-buah yang besar-besar ya kan daripada aplikasinya ya. Soalnya saya pribadi begitu ya, lihat channel lain dia terlalu fokus untuk menyeprai ataupun meracik obatnya, tapi saya kasih pemandangan yang diinginkan penonton kan kawan ya. Ini dia kan kawan, ini pohon saya terkena bintik-bintik ya kan. Jadi saya coba cari tahu ini kenapa penyebabnya. Ternyata ini dihinggapi binatang ya kan. Nah ini satu pelajaran juga ya. Semoga kan kawan nggak kena ya. Ini tapi nggak pengaruh sama buah ya, nggak pengaruh sama pohon ya. Cuman warnanya aja. Tapi entah ya kalau dia berlama-lama ya kan kawan. Ini dari bawah sampai atas ini dia dihinggapi binatang ya. Saya juga nggak tahu binatangnya apa kan kawan. Binatangnya dia seperti walang sangit, warna hitam. Apabila dia menghinggap di daun ini ataupun di batang sini, dia mengeluarkan cairan hitam kan kawan, seperti tinta. Inilah dia kan kawan. Ada di bagian sana yang saya tangkap kemarin. Ternyata ini dia ulahnya kan kawan. Tapi nggak apa-apa, tapi nggak terlalu pengaruh ya. Sebaiknya dicegah ya kan kawan. Ini dia buahnya besar-besar, alhamdulillah kan kawan. Buahnya besar-besar ya. Mantap. Jadi kita dongkrak lebih besar lagi ya. Jadi kita upayakan penyepraian yang terakhir. Ini besar-besar kan kawan, gendut-gendut. Ini baris satunya, ini baris duanya. Alhamdulillah ya, besar-besar ya. Ini kawan. Makanya kawan-kawan sebisa mungkin awal keluarnya buah, kalau bisa gimana lah cara kawan-kawan memanjangkan buah ini. Kalau buah sudah panjang pasti besarnya bakal besar ya kawan. Bakal besar gitu maksudnya, bakal buahnya. Oke cukup ya. Kita ke sana ya kawan. Ini sampai sana juga bisa besar ya. Pokoknya bagian baris bedeng kedua, dua sana ya. Ke ujung sana rata-rata buahnya besar ya. Ya ada juga yang kecil-kecil kawan-kawan. Jadi saya nggak mau nutup-nutupin kawan-kawan. Jadi saya ngesut yang nyata aja, nggak berandai-andai ya kawan. Oke, kita langsung aja ya. Saya post dulu biar cepet kawan. Nah jadi kita sudah sampai ya di tempat pencampuran pupuk perangsang ataupun pembesaran buahnya ya. Jadi apa aja yang saya pakai kan kawan? Jadi masih seperti biasa kan kawan. Saya masih memakai ini dia, New Prosil B. Masih sama kayak kemarin kan kawan. Jadi obatnya juga masih sama, satu jenis, nggak saya campur-campur ya. Kenapa? Karena saya hanya bisa memakai ini ya. Hanya punya ini kan kawan. Obat yang lain mahal ya. Ini masih mempan, kenapa saya pakai yang lain ya? Oke. Nah ini saya tadi baru beli baru ya, ini masih penuh. Jadi setiap pemakaian saya sisanya segini kan. Nah ini sisa 1 sendok ya, kita masukkan langsung. Oh kita masukkan obatnya dulu ya. Obatnya seperti biasa dalam 15 liter kita kasih 1 sendok ya. 1 sendok seperti ini. Seperti ini kan kawan, kita masukkan. Saya memakai metomil ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau menambahkan untuk pembesaran buah yang lain ataupun fosfat yang tinggi seperti MKP, KNO putih ataupun KNO yang lain lah, itu juga boleh ya. Nah itu juga bagus, karena itu mahal saya nggak mau belinya. Saya mengurangi pengeluaran ya kawan. Kalau pengeluaran yang sedikit masih bisa besar ya, kenapa enggak ya, begitu kan kawan. Kalau kawan-kawan punya ataupun di daerah tempat kawan-kawan semua murah, ya beli aja nggak apa-apa kan. Ataupun mau mahal, kalau kawan-kawan sanggup nggak apa-apa, beli aja. Kalau saya hanya ini aja kan kawan. 5.000 bisa untuk 3 kali pakai dan sisanya 1 sendok ya. Ini tadi yang saya masukkan 1 sendok ya. Jadi kita masukkan 2 sendok lagi. Jadi
masih sama, kita memakai 3 sendok penuh. Gimana ya ngambilnya? Separuh-separuh aja ya. Ini setengah, 1,5, 2 ya ini. Susah kan, bentar ya. Ini 2,5, lalu ini dia kira-kira cukup ya, 3 kan kawan. Kita aduk merata. Saya nggak pakai perekat ya, karena perekat saya habis, nggak sempat beli karena belinya di bagian toko saya nggak ada, harus ke kota ya. Kira-kira perjalanan 35 menit sampai 40 menit ya kan kawan, ke kota. Sampai larut. Oke, cukup. Kemudian kita tuang ke sini. Nggak ada saya tambah-tambahin kawan. Saya dosa kalau saya nipu-nipu kan kawan. Jadi ini bisa kita bersihkan lagi, kita tumpahkan lagi. Oke, jadi dalam 15 liter air spray saya memakai metomilnya 1 sendok. Jadi pupuk perangsangnya ini kawan-kawan terserah mau pakai apa, saya 3 sendok. Kalau kawan-kawan memakai MKP bisa memakai 2 sendok ya kan kawan. Jadi saya ini memakai 3 sendok. Sebenarnya ya tergantung dibungkusnya ya kan kawan, kan ada takarannya kan kawan. Oke, kita isi air dulu. Seperti biasa saya nggak bisa memegang kecuali pakai tripod ya, nanti takut basah HP saya ataupun kamera ya. Saya pause dulu kan kawan. Ini dia kan kawan, jadi udah penuh ya, udah penuh seperti ini. Kalau kawan-kawan kurang puas bisa mengaduknya lagi ya, kira-kira belum tercampur bisa aduknya lagi ya. Lebih bagus kawan-kawan melarutkannya pakai ember kecil ya. Nah, jadi saya kacau atau saya aduk di dalam agar lebih merata ya. Sebenarnya tadi udah merata, cuman kalau kawan-kawan masih ragu, ratakan lagi nggak apa-apa. Oke, siap kita aplikasikan. Langsung aja kita ke lahan ya. Nah, oke kan kawan, jadi kita sudah di lahan ya. Oke lah, kita cari contoh bagian lain aja ya, jangan di situ aja kan kawan. Kayaknya bosan ya kan kawan. Nah, ini kita ambil bagian baris 1 yang pohonnya sedikit agak banyak ya, yang kecil-kecilnya. Jadi nggak apa-apa. Seperti biasa aja kan kawan, dari bawah, dari tengah juga nggak apa-apa karena daunnya udah nggak ada ya. Dari tengah sampai melewati buah ya. Seperti itu aja kan kawan. Ini kita buat kabut nozzle-nya ya. Dari kanan seperti ini. Kita masukin ya. Nah, seperti ini kawan. Ini buahnya masih besar-besar ya. Bagian sini kan kawan. Ini dia kawan-kawan, alhamdulillah. Kita spray dengan pupuk, semoga besar. Semprot yang banyak. Seperti itu kan kawan. Ini seperti itu ya, nampak ya kan kawan. Ini buahnya masih terlihat agak kecil ya. Nah ini gini kawan, karena bagian sini kering duluan tanahnya kan kawan, kurangan air. Nah ini besar, ini juga masih bisa besar. Tandanya kalau buah yang masih bisa besar dia panjang ya kan kawan. Tandain aja seperti itu. Kalau dia masih terlihat lonjong ataupun memanjang, dia masih bisa besar. Kecuali kalau sudah buntek seperti ini. Nah ini kan buntek kan kawan. Nah ngeblur ya. Nah ini kan buntek. Kalau buntek, ini juga buntek. Nah ini, kecuali ini masih bisa panjang kan kawan, masih bisa besar. Kalau ini buntek ya udah segini aja panjangnya kan kawan, nggak bisa panjang lagi. Mungkin pun dia hanya bisa membesar di bawah ya. Nah ini dia contohnya. Kita contoh lagi seperti ini kan. Anginnya udah habis. Intinya bagian sini sampai melewati buah ya.
nyepraynya bagian kanan terus sampai tembus ke sana, kemudian kita ulangi lagi balas sebelah kanannya. Nah, seperti itu kan kawan. Intinya kita untuk membesarkan buah. Ini dia. Masih besar-besar ya, masih ada yang besar, ini kecil, ini sedang, ini masih bisa besar. Ini masih bisa besar. Ini masih bisa besar. Ini juga udah masuk ukuran normal ya. Ini masih ukuran normal. Kita lihat bagian satunya ya. Ini masih besar-besar ya kawan. Jadi nggak semua ya kan kawan. Masih ada yang bertahan. Itu ada yang tumbang kawan saya. Masih bisa besar. Ini sudah mulai kecil-kecil dan ujung sana juga besar-besar. Seperti itu kan kawan. Jadi inilah pemupukan ataupun penyepraian generatif yang terakhir saya dengan cara semprot ya. Jangan lupa kan kawan di subscribe ya kawan-kawan, dukung channel saya agar kita bisa sama-sama belajar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jadi video yang akan datang kita menjelang panen ya kan kawan. Jadi video yang terakhir kita menjelang panen, saya buatkan videonya. Ditunggu ya kan kawan. Jangan lupa di subscribe, didukung terus. Apabila kawan-kawan punya pengalaman lebih, tolong berbagi dengan saya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.